Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar untuk hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pembelajaran untuk hari ini, bagaimana kalau kita memanjatkan doa terlebih dahulu? Saya pimpin ya. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Untuk melihat kehadirannya, saya absen terlebih dahulu ya. Andana Nur Hussein ada? Baik. Arum Puspita ada? Oke. Aisyah Putri ada? Ade Nur Ali ada? Oke. Ahmad Farid ada? Hansa Ismi ada? Baik. Khairun Nisa Irmalia ada? Tri Suryani ada? Naila Nur ada? Oke. Suatu Nasana ada? Baik, semuanya sudah hadir ya? Semuanya semangat? Alhamdulillah. Sudah siap belajar kan untuk hari ini? Siap ya? Pasti siap, karena sudah kelas 12 berarti rasa semangatnya sudah pudar, tapi tetap kita berjihad untuk pembelajaran kali ini. Seperti itu. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kalian pasti sudah pernah belajar nih tentang sejarah Islam. Baik sejarah Islam dalam peradabannya ataupun sejarah Islam yang berkembang di Indonesia. Masih pada ingat? Misalnya bagaimana Islam masuk ke dalam Indonesia, bagaimana hadirnya Wali Songo, siapa saja, semua sudah belajar bukan? Baik, karena semuanya sudah belajar tentang hal itu, maka kita akan masuk ke dalam peran organisasi Islam di Indonesia, di mana kita akan membahas begitu banyak tentang sejarah, dan tujuan pembelajaran yang harus ditepati adalah peserta didik dapat menjelaskan kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 218, Quran Surat An-Nisa ayat 95, Quran Surat Al-Maidah ayat 35, dan tentang jihad dan hijrah di jalan Allah. Peserta didik dapat menganalisis peran ulama pada masa perang kemerdekaan dan juga masa kini. Lalu peserta didik dapat menganalisis peran organisasi Islam dan pondok pesantren pada masa perang kemerdekaan dan masa kini. Lalu peserta didik dapat meneladani semangat perjuangan ulama dan santri dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami untuk tujuan pembelajarannya? Oke, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab ya. Pertanyaan pemantik lah. Jadi kalian tahu nggak peristiwa apa ini? Siapa yang ada di sini di sebelah kanan? Ada yang tahu? Belum ada? Oke. Jadi di gambar ini isinya itu adalah para ulama. Di sebelah kiri, para ulama itu mereka merancang dan juga mengesahkan sebuah resolusi jihad yang dikemukakan oleh beliau ini. Beliau adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di mana beliau ini merupakan pendiri NU dan juga pencetus dari resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober ini. Jadi perancangannya itu sudah ada pada tanggal 17 September hingga pengesahannya pada tanggal 22 Oktober 1945. Untuk apa? Bisa kita dilihat di teks dokumen ini begitu banyak ya tentang isinya. Jadi bisa dibilang isinya itu tentang perintah untuk jihad yang dilakukan oleh para ulama, para masyarakat maupun para santri sendiri untuk meraih kemerdekaan Indonesia atau meraih hak kita untuk merdeka. Sebelum kita bahas tentang sejarahnya, kita akan bahas dulu tentang hukumnya. Di sini ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 218. Ada yang bisa bacakan? Mungkin Ahmad Farid, boleh? Baik, terima kasih kepada Ahmad Farid. Kita bisa lihat di artinya, Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya orang yang beriman, orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah itu Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Di sini ada 3 kata
yaitu ada iman, ada hijrah, dan juga jihad. Jadi iman di sini adalah fondasi, hijrah itu artinya pergi dari keburukan, dan jihad di sini bisa kita kontekskan sebagai sebuah cara. Jadi dalam konteks kemerdekaan, jihad ini mereka artikan sebagai pembelaan terhadap negara. Jadi jihad yang dimaksud dalam konteks kemerdekaan itu adalah cara bagaimana mereka membela hak mereka untuk menjadi sejahtera. Seperti itu. Selanjutnya ada Quran Surat An-Nisa ayat 95, boleh dibacakan? Mungkin Arum ya, di pihak cewek, boleh. Silakan. Baik, terima kasih Arum. Kita bisa lihat di artinya ya, agar lebih mudah. Jadi di sini ada kata orang mukmin yang duduk, yaitu tidak ikut berperang atau tidak memiliki uzur atau halangan di dalam berjihad kepada Allah, baik dalam harta maupun jiwa. Allah melebihkan derajat orang yang berjihad. Jadi maksudnya orang yang tidak berjihad sama sekali, bahkan berjihad dengan harta maupun jiwanya, itu tidak setara atau tidak mendapatkan derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang berjihad dengan harta dan jiwa. Bagaimana itu jihad dengan harta? Maksudnya mungkin mereka memberikan apa yang dia punya, mungkin mereka mengirimkan bala bantuan secara bahan pangan ataupun pakaian, selimut, penghangat, seperti itu. Dan bagaimana dengan berjihad dengan jiwa? Jadi berjihad dengan jiwa adalah seperti memberikan doa, memberikan restu, dan juga memohon kepada Allah untuk perlindungan orang-orang tersebut. Lalu pada Quran Surat Al-Maidah ayat 35, boleh dibacakan? Uswatun hasanah, boleh. Baik, terima kasih Uswatun. Bisa kita lihat di sini dalam artinya ya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya. Di sini ada 3 kalimat yang berkaitan, yaitu bertakwa, wasilah, dan juga mendekatkan diri kepada Allah. Bila kita melihat dari kacamata kemerdekaan dan juga masa kini, ini memiliki sebuah perbedaan ya, atau mungkin sebuah peralihan arti. Jadi bila kita lihat di sini, wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berjihadlah. Dalam konteks kemerdekaan, kita bisa kita bisa melihat bahwa wasilah atau jalan untuk berjihad adalah dengan berperang, dengan menggunakan senjata. Tapi bagaimana dengan berjihad pada masa kini, atau bagaimana wasilahnya, jalannya itu bagaimana? Kita bisa lihat pada konteks sosial dan spiritual, di mana peran para ulama dan peran para santri atau pesantren atau bahkan kita sendiri itu kita bisa berjihad dengan menjaga spiritual dan juga menjaga sosial. Begitu, bagaimana Islam dipandang itu juga termasuk jihad. Seperti itu. Lalu kita masuk ke peran ulama. Jadi sebenarnya peran ulama ini banyak sekali ya di dalam kemerdekaan di Indonesia itu seperti apa. Cuma kita kategorikan menjadi 4 besar, yaitu ada penggerak resolusi jihad, lalu pemimpin laskar bersenjata, penyemangat moral dan spiritual, serta perannya dalam diplomasi. Jadi dalam penggerak revolusi jihad seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, bahwa pencetusnya adalah seorang ulama dari NU, di mana fatwa ini menegaskan bahwa mempertahankan kemerdekaan dan melawan kembalinya penjajah adalah termasuk jihad. Jadi dalam resolusi jihad ini, di dalamnya itu berisi tentang hukum jihad pada masa itu. Jadi beliau mengatakan bahwa fardu ain atau wajib bagi orang yang berada di sekitar medan peperangan atau dalam resolusi yang dekat seperti itu, mereka wajib untuk membela kemerdekaan, dan menjadi fardu kifayah itu apabila mereka berada di luar jangkauan medan peperangan, tetapi tetap berusahalah untuk berjihad baik dengan jiwa maupun dengan harta mereka. Seperti itu. Lalu ada pemimpin laskar bersenjata. Di sini tertulis bahwa pemberontakan terhadap Jepang pada 1944 sebagai bentuk penolakan terhadap kewajiban Sekirei atau memukul ke arah Tokyo. Jadi pada sejarah
peperangan atau penjajahan Jepang, di situ mereka meminta kita untuk menunduk ke arah Tokyo, atau bisa dibilang kita menyembah matahari ya di situ. Jadi Ki Haji Zainal Mustafa, beliau ini menolak hal itu. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan Islam, dan disinilah peran ulama itu bisa terlihat, di mana mereka itu menentang hal yang tidak diajarkan sesuai dengan syariat. Dengan ketebalan iman mereka tidak takut dengan penjajah, tetapi mereka tetap berada pada iman yang mereka yakini bahwa hal itu tidak baik dan merusak keimanan mereka, seperti itu. Lalu ada penyemangat moral dan spiritual. Ini jelas, bahkan sampai sekarang ya, penyemangat moral dan spiritual itu masih dipegang oleh para petinggi yang bertanggung jawab, seperti itu, melalui pengajian, melalui khutbah, dan komunikasi lisan dari pesantren ke pesantren. Jadi dulu itu mereka memang mengajarkannya itu dari pesantren ke pesantren ke pesantren. Lalu mereka itu bisa dibilang berbaur lah. Habis dari pesantren mereka kan menuju ke pesantren lainnya. Di situ mereka tetap berdakwah dan juga menyatu dengan masyarakat. Lalu yang keempat adalah berperan dalam diplomasi dan perundingan. Jadi dahulu itu ada beberapa ulama yang memiliki peran khusus, di mana mereka itu berperan dalam diplomasi dan masuk ke dalam perundingan, di mana isinya itu mereka sebagai pengingat atau pembina moral, dan juga mereka sebagai kacamata keagamaan. Apakah hukum yang diambil ini sudah sesuai dengan kacamata agama, dengan moral yang baik? Apakah ini bisa dilakukan? Seperti itulah kira-kira. Jadi penetapan diploma atau penetapan hukumnya itu jelas dan tetap berpaku pada moral. Oke, kita masuk ke dalam sejarah Nahdlatul Ulama. Jadi sebelum kita masuk ke perannya dari pesantren maupun peran dari organisasi Islam, kita akan membahas dulu nih sejarahnya. Organisasi apa aja yang akan kita bahas? Kita akan bahas. Lalu kita akan membahas pertama ya adalah Nahdlatul Ulama. Kita sudah membahas banyak sekali beliau ini, yaitu Ki Haji Hashim Asy'ari ini. Jadi NU atau Nahdlatul Ulama ini didirikan oleh beliau pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya, dan para ulama pesantren Jawa Timur. Jadi bukan hanya beliau ya, jadi isinya itu banyak. Lalu NU ini mengakar kuat pada tradisi ilmuwan pesantren yang otonom. Jadi NU ini berfokus pada gerakan pelestarian doktrin teologi ataupun tasawuf ataupun fikih dari 4 mazhab. Cuma mereka memang istilahnya spesialisnya itu di mazhab Syafi'i. Lalu kita masuk ke sejarah Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Jogja. Jadi Muhammadiyah ini tuh terinspirasi oleh ide reformis universal dari Muhammad Abduh di Mesir, atau atau beliau ini memang mengadaptasi dari gerakan tajdid atau pembaruan dan purifikasi atau pemurnian untuk mengembalikan umat pada Al-Quran dan Sunnah melalui jalan ijtihad. Lalu kita masuk ke sejarah Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Jadi Partai Masyumi ini tidak didirikan hanya dari satu orang. Jadi bisa dibilang ini partai ya. Jadi Partai Islam ini berdiri karena persatuan dari para ulama yang membentuk partai ini. Selain untuk konsensus kolektif para ulama, pimpinan pondok pesantren ataupun tokoh pergerakan itu, mereka membangun organisasi kemasyarakatan ini melalui Muktamar Umat Islam Indonesia pada tanggal 7 sampai 8 November 1945 di Jogja. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam peran organisasi Islam dan pondok pesantren. Seperti yang sudah dibahas tadi, kita mengambil 3 dan satu pembahasan yaitu pondok pesantren. Jadi kita bahas pertama adalah Nahdlatul Ulama atau NU. Jadi NU ini merumuskan dan penyeru dari resolusi jihad dan kemudian mobilisasi santri dan masyarakat dari berbagai pesantren untuk turun ke medan perang, khususnya dalam
Pertempuran Surabaya pada tanggal 10 Oktober 1945 yang kita kenal sebagai Hari Pahlawan. Yang kedua adalah Muhammadiyah. Jadi organisasi Muhammadiyah ini memang memiliki kekhususan di mana mereka itu berfokus pada pembangunan, baik dari pembangunan di bidang pendidikan maupun sosial. Jadi dalam pendidikan ini mereka membangun sekolah, lalu di bidang sosial ini mereka membangun rumah sakit dan juga panti asuhan. Selain itu juga mereka ada organisasi muda yang disebut dengan Hizbul Wathan. Lalu Majelis Syura Muslimin Indonesia atau Masyumi, dia ini memang partai, bisa dibilang partai besar ya pada masanya. Jadi Masyumi ini menghimpun kekuatan umat muslim dalam perjuangan diplomasi dan politik menuju kemajuan kedaulatan. Jadi Masyumi ini bisa dibilang partai yang memiliki peran untuk menjadi kacamata moral dan juga keagamaan pada masa itu. Jadi mereka memang memiliki kekuatan politik untuk pengajuan dalam kedaulatan hukum, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah pondok pesantren. Jadi pada masa itu pondok pesantren itu bukan hanya sebuah tempat untuk menimba ilmu, tetapi juga sebagai tempat di mana bisa dibilang tempat untuk pelatihan fisik ataupun pelatihan militer, seperti itu, bertahan hidup dan lain-lain. Jadi pesantren itu dirancang atau dibuat menjadi dua tempat belajar dan juga tempat perlindungan masyarakat pada masa itu. Nah, kita masuk ke dalam peran ulama dan peran organisasi Islam di masa kini. Bila kita lihat tabelnya ya, di sebelah kiri itu ada aspek, ada masa perang dan masa kini. Jadi dalam bentuk jihad itu memiliki reformasi juga, tidak hanya dari peran ulama maupun dari peran pesantren itu. Jadi dalam bentuk jihad itu pada masa perang itu bentuknya atau wasilahnya itu adalah fisik dan senjata melawan penjajah. Cuma pada masa kini jihad itu diartikan sebagai bentuk dakwah, pendidikan, sosial ekonomi sosial dan moderasi beragama. Dimana di sini misalnya kita lihat ya, kenapa bentuk jihad pada masa kini itu termasuk dakwah, pendidikan, ekonomi sosial dan moderasi beragama. Karena reformasinya atau cara bentuk jihadnya itu berbeda. Dahulu memang kita punya musuh, kita punya sesuatu hal buruk yang perlu kita perangi atau perlu kita musnahkan, seperti itu untuk mencapai kesejahteraan. Cuma untuk masa kini kita tidak perlu lagi menggunakan senjata, kita hanya perlu menggunakan iman dan juga keyakinan hati untuk mencapai keimanan, misalnya dengan berdakwah ataupun pada pendidikan, misalnya kita melawan rasa takut, rasa malu ataupun rasa yang biasanya kalian rasakan itu saat berangkat sekolah, malas, itu juga mempengaruhi bentuk jihad pada masa kini. Lalu peran ulama pada masa perang itu panglima perang itu kan datang dari para ulama ini ya, atau kita sebut sebagai panglima laskar. Lalu ada penggerak fatwa atau resolusi jihad dan juga penggerak pada pembina norma. Ini untuk pembinaan norma itu memang sudah ada dari masa perang ya hingga masa kini. Jadi dahulu itu ulama itu memang berperan sebagai garda terdepan untuk peperangan lah, seperti itu. Cuma untuk masa kini mereka itu berevolusi atau memiliki reformasi yang berbeda gitu. Walaupun mereka masih berkutat pada keagamaan, cuma peran ulama ini sekarang itu menjadi pembina moral umat dan rujukan hukum Islam dalam kontemporer. Jadi seperti yang kita tahu bahwa para ulama sekarang itu memang mengajarkan Islam baik dari syariah, fikih, tasawuf dan lain-lain. Namun reformasinya itu terlihat pada bagaimana cara mereka berdakwah dan media apa yang mereka gunakan dalam berdakwah. Seperti yang kita tahu bahwa sekarang kita sudah tidak asing dengan media sosial maupun media digital lainnya. Jadi bisa dibilang
revolusinya itu ada di situ, dari media dan juga cara penyampaian dakwahnya. Jadi bila kita lihat pada rujukan hukum Islam pada fatwa kontemporer, jadi mereka itu, para ulama ini tetap belajar, tetap berusaha untuk mencocokkan hukum Islam dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi sekarang. Sekarang kan banyak banget ya orang-orang yang ingin bertanya kepada ustadz, bagaimana kalau misalnya saya menggunakan ponsel seperti ini, ustadz bagaimana kalau misalnya saya ingin bekerja tetapi seperti ini, seperti itu kan, banyak pertanyaan. Jadi para ulama ini diuntungkan dengan adanya teknologi, jadi mereka itu bisa menjawab hal itu melalui baik dari majelis ilmu, di mana mereka itu bisa mendatangi majelis-majelis ilmu, dan juga bahkan bisa melalui media sosial dengan membuat akun dan mereka berdakwah, menjawab pertanyaan orang-orang, bahkan bisa dari pertanyaan umat muslim di berbagai dunia, seperti itu. Lalu di peran pesantren pada masa kemerdekaan, pesantren ini hanya berbasiskan logistik dan pelatihan laskar santri, Hizbullah atau Sabibullah. Jadi maksudnya pesantren ini dulunya hanya memang terlihat sebagai tempat belajar agama saja, untuk pelatihan militer saja. Cuma pada masa kini, pesantren itu menjadi lembaga pendidikan formal maupun non formal untuk mencetak SDM unggul. Jadi pada masa kini memang pesantren ini memiliki perbedaan ya dari kelihatannya atau bahkan dari pembelajarannya. Pesantren masa kini mereka itu banyak yang menggunakan kurikulum agama, tetapi dengan mengkolaborasikan dengan sains dan teknologi pada abad 21. Jadi mereka itu tidak hanya belajar agama, tapi mereka mengaitkan dengan teknologi yang ada, mengaitkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada pada masa kini. Seperti itu. Kalau misalnya kita lihat dari landasan ayat ya, pada masa perang mereka itu memang mengunggulkan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 218 dan Quran surat An-Nisa ayat 95 sebagai pegangan bahwa jihad yang mereka lakukan itu memanglah datang dari Al-Quran dan Allah sendiri yang mengatakan hal tersebut, dan disitulah landasannya. Sedangkan pada masa kini kita memiliki ayat tambahan yang sesuai dengan hal-hal yang terjadi pada masa kini, yaitu pada Quran surat Al-Maidah ayat 35, di mana dalam jihad ini akan menjadi makna yang luas. Jadi makna jihad ini bisa kita kategorikan bila pada masa kini ya, jihad itu bisa dikatakan untuk melawan hal-hal yang tidak baik, bisa dibilang misalnya kayak melawan kebodohan. Dengan apa? Dengan belajar. Lalu melawan kemiskinan, untuk melawan hal-hal yang tidak baik lah, memiliki makna jihad yang kuat. Jadi jihad itu bukan hanya tentang perang, tidak hanya tentang pertumpahan darah. Jadi jihad itu memiliki arti yang sangat luas, baik itu jihad kecil maupun jihad besar. Seperti itu. Kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi perjuangan ulama, organisasi Islam, dan pondok pesantren menunjukkan kesinambungan sejarah yang dinamis melalui transformasi makna jihad. Jadi perjuangan yang dahulunya memang berwujud melawan fisik, bersenjata, melawan penjajah, kini itu berubah menjadi perjuangan intelektual, perjuangan pembinaan moral, dan penguatan moderasi beragama, serta mengembangkan pendidikan modern dan memperdayakan umat. Jadi bagi generasi muda, walaupun sejarah ini diteladani dengan mereflektifkan nilai keikhlasan dan kesungguhan atau mujahadah dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti belajar dengan tekun serta bijak dalam bermedia sosial demi kemajuan bangsa, seperti itu. Hubul watan minal iman, yaitu cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Begitu untuk pembahasan kali ini. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pembahasan kita? Baik, tidak ada. Oke, terima kasih. Untuk LKPD-nya, kalau
kalian lihat nanti ya, di sini saya akan tampilkan LKPD ini akan kalian kerjakan secara berkelompok. Jadi kelompoknya nanti akan dibagi menjadi 3, yaitu ada 3 orang dan satunya 4 orang ya, untuk untuk meratakan. Jadi nanti kalian akan kerjakan LKPD ini dan nanti akan dikumpulkan setelah pembelajaran kita berakhir. Seperti itu. Sudah cukup ya. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah memperhatikan dan juga yang sudah mendengarkan dengan baik. Semoga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa diingat sebagai motivasi kalian untuk berjihad. Dan bisa dibilang jihad itu tidak harus melulu tentang perang, tetapi jihad adalah melawan hal buruk yang ada di dalam diri maupun yang ada di lingkungan sekitar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.